Hai, selama proses pengambilan video ini, kami tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Selamat menonton! Kamu ngapain? Nikahin aja tuh, Pak. Baris. Iya, Pak. Ayo, baris. Jor, tangkap tangan sekarang. Jadi orang tua itu bukan cuma hamil 9 bulan 10 hari. Itu pekerjaan seumur hidup. Kamu tahu nggak film Dua Garis Biru? Tahu. Menurutmu film itu gimana? Menurutku film itu nggak bagus sih, karena pesan yang dibawain itu jelek. Jelek gimana? Bukannya mereka menyampaikan dengan jelas ya? Tapi pesan yang disampaikan itu bisa jadi bikin ide baru anak-anak bocil-bocil sekarang tuh untuk ngelakuin hal kayak gitu. Tapi itu kan sebuah sex education. Di luar negeri aja sex education itu udah kenceng banget. Cuma di Indonesia aja sex education masih dianggap tabu. Gak tau ah. Ih gimana diskusi kok kayak gitu? Aneh-aneh aja. Kenapa sih? Ini Nefertiti loh. Aku lagi. Karena aku tadi cuma nanya, emang menurut kamu tuh film Dua Garis Biru tuh gimana? Terus dia tuh marah-marah sendiri, padahal aku cuma ya pengen diskusi aja. Kalau menurut kamu gimana? Dua Garis Biru? Oh, kalau menurut aku film Dua Garis Biru tuh sebenarnya bagus tujuannya. Tapi kenapa ya role play-nya harus anak SMA gitu? Kan jadinya ntar kan ada yang niru gimana gitu kan. Tapi kalau memang mau jadi role play-nya anak SMA kan bisa didampingin orang tua waktu nonton. Jadi dianya nggak akan niru. Coba deh perhatiin pendapat dari Rania, Eva, dan Isyong. Ada kan perbedaan di antara ketiganya? Nah, perbedaan itu bisa dijelaskan melalui 3 posisi hipotetik dari teori encoding-decoding milik Schwartz Hall. Wah, gimana ya? Nah, sebelum kita masuk ke 3 posisi tadi, kita harus tahu dulu inti dari teori encoding-decoding punyanya Schwartz Hall. Teori ini konteksnya berada di komunikasi massa. Kalau dari contoh di awal video, 2 garis biru adalah bentuk komunikasi massa. Terus, Rania, Eva, dan Isyong adalah perwakilan dari respon audiens. Dalam komunikasi massa sendiri, ada proses umum, yaitu sender menghasilkan pesan lalu diterima oleh receiver. Model kayak gini tuh dikritik sama Schwartz Hall yang menyatakan kalau modelnya terlalu linear. Kenapa sih kok beliau bisa ngomong gitu? Karena pesan yang dibentuk sama sender itu nggak begitu aja diterima sama persis oleh receiver. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan penerjemahan pesan. Dalam teori milik Schwartz Hall ini, dibuatlah proses seperti ini. Kalau bisa kita lihat dari modelnya, proses pembentukan pesan disebut encoding, dan proses penerjemahan pesan disebut decoding. Terus kenapa sih kok ada meaning structures 1 sama meaning structures 2? Karena makna yang ada di encoder bisa beda sama makna yang diterima decoder. Nah, faktor yang mempengaruhi bagi Schwartz Hall itu ada 3. Frameworks of knowledge atau pengetahuan kita tentang topik atau pesan, relations of production atau proses produksi, dan technical infrastructure atau alat penunjang pesan. Jadi, inti dari teori encoding-decoding milik Schwartz Hall yaitu dalam komunikasi massa, encoder hanya bisa merancang makna dengan harapan bisa diterima sesuai dengan yang diinginkan oleh encoder. Dalam proses decoding oleh audiens, ada kemungkinan perbedaan dalam memaknai pesan yang dipengaruhi oleh ideologi, sosial ekonomi, bahkan situasi politik yang mengelilingi audiens. Dari perbedaan itu
akan terbentuk 3 posisi, yaitu dominan, negotiated, dan oppositional. Kembali dari pendapat Rania, Esyong, dan Ive, coba kita dengarkan ulang pendapat dari Ive. Aku setuju banget sama film Dua Garis Biru karena menurutku akhirnya di Indonesia ada yang berani mengangkat tentang sex education yang menurutku yang kebanyakan orang bilang sex education itu masih tabu di Indonesia. Nah, pendapat dari Eve ini termasuk posisi dominan, yaitu ketika pesan yang ingin disampaikan oleh encoder berhasil diterima dengan baik oleh decoder. Di sini, Eve berhasil melakukan decoding pesan bahwa production house dari Dua Garis Biru bermaksud untuk mengangkat sex education yang diperlukan oleh remaja melalui film ringan penuh pelajaran. Aku nggak setuju sih dengan adanya film Dua Garis Biru, karena menurutku dengan tingkat literasi yang rendah di Indonesia, film itu tuh bisa berdampak negatif dan memberikan contoh yang nggak baik gitu buat generasi-generasi selanjutnya. Nah, sedangkan pendapat dari Rania justru berkebalikan dengan dominan. Kalau dominan bisa mendekoder pesan-pesan sesuai dengan encoder, justru operasional ini menepis nilai-nilai yang ingin dibawa oleh encoder. Dalam posisi ini, pesan diterima berkebalikan dengan apa yang ingin disampaikan oleh encoder. Dalam pendapat milik Rania ini, dia menentang adanya film Dua Garis Biru karena dia menangkap bahwa film ini bukan yang mengajarkan sex education, malah mempromosikan pergaulan bebas. Nah, yang terakhir ada pendapat dari Isyong. Menurut aku sebenarnya maksud dari film Dua Garis Biru itu baik. Maksudnya untuk mengedukasi anak-anak Indonesia mengenai seks kan. Tapi sebenarnya karena untuk masuk bioskop atau menonton film itu harus didampingi oleh orang tua. Nah, kalau pendapat dari Isyong ini mengarah kepada posisi negotiated. Di sini decoder bisa memahami makna yang ingin disampaikan oleh encoder, tapi tidak menerima sepenuhnya. Nah, seperti yang Isyong katakan, yang bilang bahwa film ini itu cocok untuk sex education yang mengarah ke dominan, tetapi harus didampingi orang tua karena muatannya yang kurang cocok untuk remaja, yaitu masuk ke dalam proporsional, sehingga opini dari dua belah posisi itu digabung menjadi satu. Nah, itu dia 3 positions dalam decoding milik Stuart Hall. Dalam Dua Garis Biru ini, kita bisa belajar bahwa dalam komunikasi terdapat 2 proses penting, yaitu encoding dan decoding. Nah, dalam proses tersebut terbentuklah 3 posisi, yaitu negotiated, oppositional, dan dominan. Posisi-posisi tersebut terbentuk karena adanya perbedaan dalam menerjemahkan pesan yang disampaikan, yang dimana perbedaan tersebut bergantung dengan kondisi audiens dan sekitarnya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton ya. Dah.